Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan materi produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kali ini kita akan membahas pertama macam-macam faktor produksi, yang kedua teori perilaku produsen bagian fungsi produksi, dan yang ketiga teori perilaku produsen bagian the law of diminishing return, keempat kurva kemungkinan produksi, dan yang kelima produktivitas. Kita masuk untuk yang pertama, yaitu faktor produksi. Yang pertama ada faktor produksi asli yang terdiri dari sumber daya manusia atau tenaga kerja dan sumber daya alam. Sedangkan yang kedua ada faktor produksi turunan yang merupakan modal dan kewirausahaan. Pertama kita membahas mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menurut sifatnya, ada tenaga kerja jasmani dan juga tenaga kerja rohani. Kalau tenaga kerja jasmani itu menggunakan fisik, sedangkan kalau rohani itu lebih ke tenaga pikiran. Lalu menurut kualitasnya ada tiga. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan yang cukup dan khusus, contohnya dokter, dosen, akuntan, ahli ekonomi. Yang kedua tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman, contohnya sopir, montir, teknisi. Sedangkan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, itu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan dan pengalaman, contohnya kuli, tukang angkut sampah, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber daya alam, dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang berapapun banyaknya tetap dapat digunakan kembali, contohnya adalah matahari, hewan ternak, pohon. Sedangkan yang kedua, sumber daya yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya yang penggunaannya terbatas. Jadi apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam. Selanjutnya ada faktor produksi turunan, ada modal yang merupakan barang atau alat yang dapat menghasilkan barang selanjutnya. Modal ini tidak selalu berbentuk uang, namun dapat barang modal, contohnya alat produksi. Menurut fungsinya ada modal privat yang digunakan oleh tertentu dan juga modal sosial yang digunakan oleh masyarakat umum. Selanjutnya ada modal menurut sifatnya, ada modal tetap yang digunakan lebih dari satu kali produksi dan cenderung tidak berubah bentuk. Lalu ada modal variabel yang sekali pakai dan jumlahnya berubah-ubah. Lalu ada modal menurut sumbernya, ada modal sendiri dan modal eksternal. Modal eksternal contohnya pinjaman, investasi. Lalu ada modal menurut bentuknya, ada modal nyata yang terdiri dari modal barang atau modal uang, dan modal abstrak yang terdiri dari pengetahuan, nama baik, keahlian, dan lain-lain. Selanjutnya ada kewirausahaan yang merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola berbagai faktor produksi agar dapat menghasilkan produk yang maksimal dengan biaya minimal, sehingga dapat memperoleh laba yang maksimal. Kita masuk ke bagian teori perilaku produsen. Yang pertama ada fungsi produksi. Jadi Q itu jumlah produk yang dihasilkan itu sama dengan fungsi L K RW. L itu tenaga kerja atau labor, K itu modal, R itu sumber daya alam atau resource, dan W kewirausahaan. Nah, fungsi ini disebut input. Jadi untuk memproduksi suatu barang atau jasa itu membutuhkan input yang terdiri tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Nah, fungsi produksi ini mencerminkan teknologi yang digunakan oleh produsen. Jika teknologi yang digunakan berubah,
fungsi produksinya pun berubah. Secara sederhana, fungsi produksi biasanya dinyatakan dalam hubungan antara tenaga kerja dan modal terhadap output atau produknya. Jadi Q sama dengan fungsi L K gitu. Contohnya di sini suatu usaha konveksi memproduksi 500 baju per hari, dikerjakan oleh 100 penjahit dengan waktu kerja jam 8 sampai jam 16. Jika produksi ditingkatnya menjadi 1000 baju per hari, maka hanya perlu menambah penjahit menjadi 200 dan merubah shift. Jika kapasitas produksinya masih mencukupi tadi. Jika sudah melebihi kapasitas produksi, maka fungsi produknya harus berubah karena adanya tambahan alat produksi. Selanjutnya kita masuk ke the law of diminishing return, yaitu hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Hukum ini dicetuskan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa setiap adanya tambahan faktor produksi akan memberikan tambahan output yang sebanding, sehingga pada titik tertentu tambahan output tidak lagi sebanding dengan pertambahan faktor produksi dengan asumsi ceteris paribus. Jadi the law of diminishing return ini pada mulanya dengan ditambahnya input variabel ini adalah tenaga kerja, itu produk totalnya itu akan semakin naik dan produk marginalnya itu juga ikut naik atau tambahan produknya dari adanya tambahan input variabel tadi. Namun pada saat tertentu ketika input variabelnya semakin ditambah, maka akan terjadi penurunan dari produk marginal atau tambahan produknya, walaupun produk totalnya nantinya masih akan tetap bertambah. Kita masuk ke contohnya seperti ini. Kita contohkan di sini ada tenaga kerja dari 0 sampai ke 8. Nah, kalau tenaga kerjanya 0 itu menghasilkan total produk 0. Lalu apabila tenaga kerjanya 1 menghasilkan total produk sebesar 5. Nah, karena ada tambahan 0 ke 5 berarti tambahan produknya sebesar 5. Artinya produk marginalnya 5. Seterusnya hingga sampai ke tenaga kerja yang ke-5. Nah, pada tenaga kerja yang kelima ini terjadi penurunan, sehingga hukum tambahan hasil yang semakin berkurang itu mulai berlaku pada tenaga kerja yang kelima. Kenapa kok ada penurunan tambahan? Karena semakin banyak tenaga kerja itu semakin menambah beban atau gaji yang harus ditanggung oleh produsen. Sedangkan produktivitasnya atau produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja semakin banyak itu tidak sebanding, sehingga terjadilah penurunan. Contoh dalam kehidupan nyata seperti ini. Contohnya apabila suatu pekerjaan, contohnya adalah membuat suatu bangunan rumah. Apabila hanya dikerjakan satu orang, pastikan akan lama sekali. Jadi mau memproduksi satu rumah butuh waktu yang lama. Namun apabila digunakan tenaga kerja yang semakin banyak, maka rumah itu akan semakin cepat diselesaikan. Tapi apabila rumah itu yang mengerjakan terlalu banyak dalam satu waktu, otomatis ada beberapa pekerja atau tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. Nah, itu menjadi beban, sehingga produk marginalnya itu tidak sebanding dengan pengeluarannya. Nah, ini pada tenaga kerja 3 ke 4 terjadi stagnasi dan mulai mengalami penurunan dari 4 ke 5. Artinya penambahan tenaga kerja untuk menambah jumlah produksi sudah tidak efisien. Jika diteruskan akan
menyebabkan kerugian sehingga harus mengganti atau menambah faktor produksi lainnya. Contohnya mesin dan gedung tadi. Jadi apabila sudah menurun tambahan hasilnya itu harus menambah faktor produksi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke kurva kemungkinan produksi. Yang pertama ada production possibility curve atau kurva kemungkinan produksi. Jadi kurva ini yang membatasi suatu produsen untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, apa sih yang membatasinya? Yaitu tenaga kerja dan tingkat produktivitasnya. Contohnya di sini ada 30 tenaga kerja. Karena memproduksi antara barang A dengan barang B. Jadi kombinasi tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang A atau B itu mempengaruhi produksi dari masing-masing barang. Contohnya apabila digunakan 25 tenaga kerja, otomatis 5 tenaga kerjanya digunakan di tenaga kerja B. Nah, di sini kurva kemungkinan produksi menunjukkan kombinasi antara kemungkinan produksi dari dua barang yang berbeda dengan menggunakan tenaga kerja yang sama. Jadi kemungkinan produksi menerapkan konsep biaya oportunitas. Artinya setiap tambahan barang akan mengurangi produk barang lainnya. Sehingga apabila memproduksi keduanya perlu mencari nilai yang paling optimal dari kombinasi produksi kedua barang. Contohnya, pada mulanya produsen memproduksi barang A 50 unit dan barang B 20 unit. Jika ingin menaikkan produksi barang B menjadi 30 unit, maka produsen harus mengurangi produksi barang A karena memindahkan tenaga kerjanya tadi ke memproduksi barang B. Sehingga produksi barang A menjadi 40 unit dan seterusnya. Nah, di awal tadi kan kita sudah dijelaskan mengenai fungsi produksi, yaitu Q sama dengan KL atau jumlah output atau jumlah produk itu sama dengan fungsi antara kombinasi modal dengan tenaga kerja. Nah, di sini dinyatakan dalam isokuan curve atau isokuan, yaitu menunjukkan kombinasi dari penggunaan dua input variabel untuk mendapatkan output yang sama. Jadi di sini dicontohkan misalkan output atau produknya itu 200 unit. Jadi berapapun kombinasi antara K dengan L dengan antara modal dengan tenaga kerja itu outputnya adalah tetap sama 200. Jadi misalkan mau lebih banyak modal yaitu di K1 dan lebih banyak tenaga kerja. Lalu berpindah ke lebih banyak tenaga kerja dan sedikit modal. Itu kalau menurut isokuan curve itu adalah hasilnya sama. Nah, kita masuk ke isokos. Nah, isokos itu adalah kurva biaya. Jadi kurva isokos itu adalah kurva yang membatasi kemungkinan produksi dari suatu produsen. Jadi biaya yang dapat ditanggung oleh produsen untuk memproduksi suatu barang. Nah, untuk agar produksinya itu seefisien dengan menggunakan biaya yang seminimal mungkin dan menghasilkan produk yang semaksimal mungkin, maka kurva isokuan dan isokos itu harus bersinggungan. Nah, contohnya di sini kurva isokos dan kurva isokuan bersinggungan di titik A. Apabila kurva isokuannya itu di atas kurva isokos, maka dia berada di luar kapasitas produksi dari suatu produsen. Apabila kurva isokuannya di bawah kurva isokos, berarti dia tidak memanfaatkan sumber daya yang ada atau biaya yang ada dengan semaksimal mungkin. Jadi produksinya tidak efisien.
Kurva isokos atau garis biaya merupakan kapasitas biaya produksi yang dimiliki oleh produsen. Ini menunjukkan batas kombinasi yang dapat dilakukan pada dua input variabel untuk menghasilkan output yang sama. Jika kurva isokos dan kurva isokuan bersinggungan, maka didapat kombinasi dua input variabel yang paling efisien untuk menghasilkan output yang sama. Titik singgungnya disebut least cost combination. Jadi titik kombinasi yang paling efisien tadi kan di kurva ditunjuk atau di gambar tadi ditunjukkan oleh titik A. Jadi kurva isokuan AC1 menunjukkan garis kombinasi yang paling mungkin dilakukan oleh produsen, sedangkan di AC2 itu menunjukkan kombinasi yang tidak mungkin dilakukan, dan AC3 menunjukkan tidak efisien. Lalu selanjutnya ada produktivitas yang merupakan hubungan antara faktor produksi, yakni input, dengan produk atau output yang dihasilkan oleh produsen dengan cara yang paling optimal. Nah, cara untuk menambah produktivitas itu yang pertama ada ekstensifikasi, yaitu meningkatkan jumlah faktor produksi. Contohnya seperti membuka lahan baru. Lalu ada intensifikasi, yaitu tanpa menambah jumlah faktor produksi, dan ini lebih ke meningkatkan kualitas faktor produksinya. Contohnya apabila sudah punya sawah 1 hektar, maka kalau ekstensifikasi itu menambah sawah lagi. Sedangkan kalau intensifikasi itu contohnya menggunakan pupuk, menggunakan benih yang berkualitas, lalu pengairan yang lebih baik. Lalu ada diversifikasi, yaitu menambah keanekaragaman faktor produksi. Lalu ada rasionalisasi, yaitu meningkatkan jumlah produksi dengan menyesuaikan faktor produksi dengan teknologi atau kondisi terbaru. Ada mekanisasi, yaitu mengganti alat produksi dengan mesin atau teknologi yang baru. Contohnya apabila tadi lebih menggunakan banyak tenaga kerja, nah untuk merasionalisasi agar mengurangi biaya itu bisa digunakan mesin. Lalu ada standarisasi, yaitu menetapkan ukuran baku untuk setiap produk. Lalu ada spesialisasi dan penempatan kerja yang sesuai. Baik, untuk materi selanjutnya ada biaya produksi, penerimaan, dan laba rugi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.